Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar
dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 1 sampai 31. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Paulus mempersoalkan tentang kesombongan rohani mengenai orang Yahudi, tapi dalam perikop ini juga kelebihan orang Yahudi, yaitu kesetiaan Allah kepada orang Yahudi dan kebenaran Allah dalam mengadili dosa dan kesetiaan Allah akan janjinya. Paulus berbicara tentang sikap dan perilaku sehari-hari sebagai ciri-ciri orang Yahudi, sebab Allah memberikan firman kepada mereka. Tapi orang Yahudi bertanya, apakah Allah masih setia kepada mereka kalau mereka tidak setia? Tapi Paulus menjawab, sekalipun mereka tidak setia, tapi Allah tidak membatalkan kesetiaannya, sebab Allah tetap menyatakan kesetiaannya. Namun di dalam kehidupan orang-orang Yahudi ada persoalan-persoalan karena kesombongan sudah membutakan orang Yahudi. Mereka sangat menganggap remeh terhadap panggilan Allah. Marilah kita semua jangan menganggap sepele panggilan Allah atas hidup kita masing-masing. Mari kita memiliki sifat hormat kepada Allah atas panggilannya kepada kita. Memang semua manusia sudah berdosa, dan masalah manusia yang paling serius adalah dosa. Paulus berkata bahwa orang Yahudi atau non-Yahudi semuanya ada dalam dosa. Mari kita semua sadar bahwa kita semua dalam naungan dosa, dan marilah kita berusaha dalam hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, karena semua manusia sudah melakukan dosa tanpa terkecuali. Karena karakter dan perbuatan, juga perkataan dan tingkah laku, semuanya sudah di dalam dosa, sebab rasa takut kepada Allah sudah tidak ada. Paulus berkata, hukum Taurat bukan membuat mereka kebal akan dosa, sebab manusia sangat tidak mampu akibat dosa. Tapi kasih Allah melalui Yesus Kristus bisa mengubahnya menjadi indah. Semuanya orang Yahudi bangga karena mereka umat pilihan Allah. Tapi Paulus menegaskan bahwa hidup dibenarkan karena iman. Tapi tidak satu pun manusia mampu hidup akibat dosa tanpa Allah menyediakan untuk menebus dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus
adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan pendamai atas orang-orang berdosa, dan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan anugerah-Nya terhadap semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dapat diselamatkan. Paulus berkata, tidak boleh sombong atas keselamatan yang diterima dari Allah, bukan karena perbuatan kita, tapi karena belas kasihan Tuhan kepada semua bangsa-bangsa dan manusia tidak mampu menjalani hidup oleh hukum Taurat, tapi oleh kasih anugerah dan karunia, sehingga ada keselamatan untuk semua orang. Marilah kita semua lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah membayar semua dosa kita dengan lunas. Janganlah kita sombong, sebab semuanya oleh anugerah Allah semata-mata. Marilah kita semakin sungguh-sungguh dan selalu rendah hati untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Amin.